halaman 547. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. La antum ashaddu rahmatan fi sudurihim min Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'sum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun.
Bapak Ibu sidang subuh warokoh yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, iman hingga kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang dicintai. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah Ustaz kita telah hadir bersama-sama kita dan telah melaksanakan sholat subuh dan juga membaca ayat suci Al-Quran, yaitu Ustaz Al-Hadiyat MA. Jadi kita minta saja langsung pada beliau untuk berikan tausiah yang pagi pada Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batu Sangka ke Tanjung Alam, hari hujan di Sanjorayo, siana lai menjawab salam, kita doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat kulluh wa idza fasadat fasadat kulluh ala fahuwal qalbu. Wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah musalla thayyibah rahimakumullah. Segala puji hanya untuk Allah atas segala nikmatnya. Salawat beserta salam untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini judul atau tema kajian kita adalah hati menurut Al-Qur'anul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, kata ulama ahli tafsir maudhu'i, ada 4 istilah dalam Al-Quran yang diterjemahkan oleh mufassir dengan hati. Kata yang pertama yaitu kata qalbun, bentuk jamaknya qulub. Seperti ayat yang kita baca tadi, khatamallahu ala qulubihim. Qulubihim itu artinya hati mereka. Kenapa dipakai bentuk jamak di situ? Karena penghubungnya adalah mereka. Kalau mereka berarti banyak. Qulubihim, hati mereka. Bentuk tunggalnya atau bentuk mujarrabnya dalam bahasa Arab adalah qalbun, pakai huruf qaf. Dan sampai saya baca qalbun dibaca kalbun, itu jauh mana beda artinya Bapak Ibu. Kalau kalbun itu artinya seekor anjing.
Kalau qalbun hati, para jauh beda juga. Itulah keunikan bahasa Arab salah satunya dan kekayaan bahasa Arab. Taghyirul huruf, taghyirul makna. Berubah huruf bisa mengakibatkan perubahan makna. Walahum adzabun alim, walahum adzabun alim. Nama tu apa? Yang pertama, yang kedua. Ulang lihat, enggak ragu nampak. Walahum adzabun alim, walahum adzabun alim. Alim atau alim? Alim pakai alif. Bagi mereka azab yang pedih. Tapi kalau alif di situ ditukar dengan ain, alim itu salah satu nama Allah. Artinya maha mengetahui. Tidak cocoknya juga ayat tadi lah. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang maha mengetahui. Tidak cocok dah Pak. Tapi yang betulnya walahum adzabun alim. Pakai alif. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tiba di hayya 'alal falah kok. Tangan ada kawan ada ngagi tasdid Pak di huruf lam tu, sehingga menyangkui bacanya tu seketek. Hayya 'alal falah. Aku salah. Falah itu artinya bertani. Tapi kalau dibuang tasdidnya, falah itu kemenangan nanti. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Tapi kalau tersangkui di lam tu dibuat hayya 'alal falah. Falah itu artinya bertani atau para petani. Marilah kita ke sawah itu erti Pak. Jadi itulah salah satu keunikan bahasa Arab, begitu kaya dengan makna, bahkan perubahan satu huruf dan tanda saja bisa mengakibatkan berubahnya makna. Maka bersyukur kita yang terus menerus tahsin tilawah, memperbaiki bacaan Al-Quran supaya lebih tepat dan sesuai makna. Tapi jangan gara-gara statement aboko takui lo bapak ibu baca Quran salah arti beko ustaz ya. Bana baca takui ambo lidahmu nak lurui lagi. Salah arti beko anak boleh tu Pak. Hanya pahala membaca Quran ko batingkek-tingkek. Baba tingkek-tingkeknya nan membaca tertatih-tatih beda pahalanya dengan nan lancar. Nan lancar tapi tidak paham beda pahalanya dengan nan lancar tapi paham. Yang paham tapi mengamalkan dan yang paham dan tidak mengamalkan beda juga pahalanya. Maka walaupun salah-salah sedikit, namanya kita bukan orang Arab, itu tidak mungkin sefasih orang Arab. Dan takutlah baca Quran gara-gara takut salah makharijul huruf atau membacanya. Tetap dibaca Bapak Ibu. InsyaAllah dapat pahalanya. Kemudian kata yang kedua yang bermakna hati juga dalam Al-Quran, yaitu kata nafsun. Tapi tidak semua kata nafsun berarti maknanya adalah hati, tergantung konteks kalimatnya. Ada nafsun bermakna diri manusia secara keseluruhan, lahir dan batin. Taka kita nanti kini kuat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Jadi nafsin di situ atau nafsun bentuk mufradnya itu maknanya dalam ayat tersebut adalah diri manusia secara keseluruhan, hidup, zahir dan batin. Mana contohnya Ustaz nafsun yang bermakna hati? Contohnya di akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki hati yang bersih, jiwa yang tenang, kembalilah engkau menghadap Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku.
Mudah-mudahan kita seluruhnya nan hadir pagi kini kok nyampang ajar setibo bilangan abi ajar sampai awak hendaknya dipanggil di Allah Ta'ala dengan sebutan nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Silakanlah Bapak Ibu sianan ke dulu untuk kemudian tidak ada atau ambo kemudian ibu bapak dulu tidak coba ada. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Ini nafsun. Kemudian kata yang ketiga yang bermakna hati juga dalam Al-Quran yaitu kalimat afidah atau fuad. Jadi kalau ada nama orang fuad Pak, itu arti namanya itu hati. Mana contoh ayatnya? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi Nurul Fuad cahaya hati Pak. Ya, cahaya hati artinya. Oke, lanjut yang keempat. Kata yang bermakna hati yaitu mafis sudur. Terjemahannya apa yang ada di dalam dada. Jadi ini bentuk kalimatnya kalimat tidak langsung. Allah menunjuk hati manusia itu dengan kata-kata mafis sudur, apa yang ada di dalam dada. Itu mengisyaratkan hati itu terletak di rongga dada. Dan memang isyaratnya waktu itu Bapak Ibu, awak kalau sakit hati wak dia kata-kata orang kan tangan dirangkuh ke dado. Dia pada mana kecil pada tu keduanya. Tidak tasududi dia kecilnya keduanya. Sakit hati dan tangan dirangkuh ke dado. Bahkan dua orang dalam lagu kan Pak, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku je. Tangannya nyerangkuh ke dado. Itu mengisyaratkan hati itu terletak di rongga dada. Dari 4 istilah dalam Al-Quran yang bermakna hati, yang paling banyak itu terulang adalah kata yang pertama tadi, yaitu qalbun atau qulub. Bahkan kata ini telah menjadi bahasa Indonesia. Orang Indonesia seringkali menyebut hati dengan kata-kata qalbu. Dahulu ketika A'agim masih sering dakwahnya diliput media, beliau punya ide dakwah manajemen qalbu. Manajemen artinya menata, mengatur. Manajemen qalbu, menata hati, mengatur hati, membentuk hati ini dengan segala sikapnya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Qalbu itu sudah menjadi bahasa Indonesia, menjadi maknanya hati. Lalu berapa macam hati manusia menurut pengelompokan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hati itu? Ada 3 macam Bapak Ibu. Pertama disebut dengan istilah qalbun salim. Artinya hati yang bersih atau hati yang sehat. Ada juga yang menyebutnya dengan qalbun mutmainnah, hati yang tenang atau hati yang bersih. Siapa pemilik qalbun yang salim, qalbun salim ini? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa ciri-cirinya? Lihat dalam surah Al-Anfal. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu apabila mengingat Allah atau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya dan mereka selalu berserah diri kepada Allah. Apalagi kalau berada di musalla atau di masjid, orang yang beriman dia fokus hatinya tetap berzikir mengingat Allah sehingga perasaannya tenang. Kalau perasaan tenang, masalah pun hilang. Kalau masalah lah hilang, dibawa menandas ketik akan tu langsung. Bapak Ibu jemaah dimuliakan. Kamu yakin Bapak Ibu nentang angguk di dinding jadi tonggak kok bukan mengentuk biasa, Pak. Kau mengentuk di bawah dan ketenangan batin. Insya Allah.
Nya tanda orang sehat tu kan ampe macam. Pertama makan batambuh, nang kedua lalok bakaruh, nang ketiga buang air lasuh, nang keempat mendengar ceramah namuh. Jadi awak nalai namuh mendengar ceramah kok, walaupun tangguh selayang jadi diam jadi tonggak, tu tanda sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nang bedo pak kau ndak mau lalu mantu payah mencari uang. Ibu-ibu dan bapak jamaah yang berbahagia. Jadi orang yang beriman kepada Allah, hatinya itu qalbun salim. Kalau berzikir akan membawa ketenangan kepada batin dan jiwanya. Lalu qalbun salim ini kalau tidak dirawat, kalau tidak dijaga, akan berubah menjadi hati yang nomor 2. Namanya qalbun maridun. Maridun artinya sakit. Qalbun maridun, hati yang sakit atau hati yang berpenyakit. Siapa pemilik qalbun maridun ini? 2 golongannya. 1 orang munafik, 2 orang fasik. Apa beda munafik dan fasik? Kalau munafik itu Bapak dan Ibu orang yang bermuka 2, lain di mulut, lain di hati, lain di muka, lain di belakang, pape di luar, pancuang di dalam, talunjuk lurui, kalitiang bakai, manuh kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan, serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Banyak istilahnya Pak, identitasnya orang munafik itu. Kalau tanda-tandanya kata Rasulullah secara umum 3 macam. Idza hadatsa kadzaba, idza ahada akhlafa, idza tumina khana. Bila berkata berbohong, bila berjanji mungkir, bila dipercayai dia berkhianat. 3 ciri-ciri orang munafik. Ini kalau ada pada diri kita segera taubat dan obati yang 3 ini. Jangan sampai menjadi karakter dalam diri kita sehingga kita termasuk orang munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat takut kalau ada sifat kemunafikan pada dirinya sehingga dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il arzaq wa munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, dari rezeki yang tidak halal, dan dari moral yang bejat atau akhlak yang buruk. Ini doa Umar bin Khattab agar terjauh dari dirinya sifat kemunafikan. Orang sekelas Umar bin Khattab saja lah itu doanya Bapak Ibu. Apalagi awak manusia biasa kok nan hidup jauh ribuan tahun setelah Nabi meninggal. Allah semestinya doa gua selalu kita mohonkan ke Allah agar terjauh dari sifat munafik. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il arzaq wa munkaratil akhlaq. Ini doa Umar bin Khattab. Selain orang munafik yang memiliki qalbun maridun itu golongan kedua adalah fasik. Apa itu fasik? Orang yang mencampur baurkan dalam perbuatannya antara kebaikan dan keburukan, antara dosa dan pahala, antara al-haq dan al-batil. Sehingga bagali mampak dalam perbuatan itu nan baik nyuguek juo, nan buruk jalan tarui. Pahalanya cari juo, dosa ndak nyetinggalkan. Ya, bazakat bainfa rajin jadi rentenir inyo kapalonyo. Kalau model iko namanya mempercampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Orang fasik namanya. Manggu emang geliang mereka. Ayo dalam manggu ada geliang. Ya, dalam iyo ada indah. Jadi payah. Anu menyoko menebaan sebenarnya identitasnya. Jadi sebalik dua wali itu munafik tadi Bapak Ibu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini fasik. Hati mereka juga disebut dengan qalbun maridun. Hati itu tempat bersarangnya sifat-sifat. Kalau yang dominan pada diri kita sifat tercela, maka akan muncullah perbuatan-perbuatan tercela yang didorong oleh sifat yang ada di hati tersebut. Kalau yang dominan sifat-sifat terpuji, maka akan muncullah perangai-perangai baik yang menguasai hati kita dan muncul dalam perbuatan kita.
Makanya Bapak Ibu buang nan buruk, ambiak nan baik. Buang nan buruk, tanam nan elok. Buang sifat maleh, ganti dengan sifat rajin. Buang sifat kikir, ganti dengan sifat dermawan. Buang sifat lalai, ganti dengan takwa. Buang sifat boros, ganti dengan hemat. Ini harus kita lakukan terhadap hati kita. Tapi kalau dipadiase banyak sifat-sifat tercela tumbuh dan berkembang, lama-kelamaan hati itu akan mati. Berubahlah dia menjadi hati yang nomor 3, qalbun mayyit atau qalbun maktum, hati yang mati atau hati yang tertutup. Siapa pemilik hati yang tertutup ini? Yaitu orang-orang kafir. Baik kafir dalam artian lawan dari iman, maupun kafir dalam artian keingkaran yang luar biasa, kemaksiatan yang menjadi-jadi, dan perbuatan dosa yang terus-menerus ia lakukan. Itu bisa juga disebut dengan kafir. Kata ulama ahli aqidah, kafir itu bisa 3, Pak. Pertama, kufrul iman, beda imannya jawab. Ya, kita beriman kepada Allah, dia beriman kepada selain Allah, itu namanya kufrul iman. Ada namanya kufrul isyan. Kufrul isyan itu artinya orang yang kafir karena banyak berbuat maksiat. Maksiatnya tidak pernah dia hentikan, dosanya terus menerus dia lakukan. Itu namanya kufrul isyan. Yang ketiga, kufrun ni'mah, kufur nikmat. Tidak bersyukur dengan nikmat Allah, itu juga disebut dengan kufur nikmat. Nah, Ibu dan Bapak, orang yang kufur ini baik ketiga-tiganya atau salah satunya, itu hati mereka disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati atau hati yang tertutup. Jadi kalau diibaratkan tubuh kita, Bapak Ibu, hati itu dari sehatnya bisa sakit, dari sakitnya bisa mati. Makanya Pak, jagolah hati elok-elok, sebab seluruhnya talatak di hati, tergantung di hati. Nah, itu kecil Buya Baharudin Jamil tuh Pak, dalam pengajian beliau. Jagolah hati elok-elok jamaah, sebab seluruhnya talatak di hati, tergantung di hati. Mulai dari rendah hati sampai ke tinggi hati, mulai dari gadang hati sampai ke ibu hati, bahkan mulai dari kanai hati sampai ke patah hati. Di hati letaknya saudara. Kalau ketika kanai hati, dunia rasul sarugo, kata anak muda nan baru kanai hati, bila cinta menyentuh hati, alam semesta seakan bernyanyi, sedih dan duka hilanglah pergi, bahagia datang silih berganti. Itu ketika kanai hati. Tapi kalau ketika patah hati, misal cintanya ditolak, mendengar cinta ditolak, darah di kaki sampai ke otak, jantung yang tenang kencang berdetak, hati yang utuh pecah berserak, badan merano bak dimpuk cubada. Nah itu merantau salah itu Pak. Orang kalau patah hati ditutupnya pintu kamarnya, dikunci jendela, hanya putar lagu-lagu ibu-ibu hati itu Pak. Merana kini aku merana, kekasih tercinta entah di mana, sendiri sunyiku dibalut sepi, tiada tempatku bercurah lagi. Itu lagu orang patah hati. Iya. Nah, kalau hakim kan lagunya menyuruh menjaga hati. Model kecil Buya Baharudin Jamil tadi, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Nah, itu lagu hakim. Pak, aku mungkin fans mana juga Agim ke kanan lagu Agim Pak. Kalau lagi kuat iman di dado, mungkin patah hati itu bebannya hanya seminggu paling lama tanggung.
Sudah tuh balik semangat pejuang cinta pemuda itu balik. Lagunya Ustaz, kumbang indah saiku, bungo indah satangkai, usah dikana-kana juo, cari lain gantinya. Oh tapi dia lah meninggal Ustaz, patah hatinya karena calon istrinya kok meninggal dalam kecelakaan. Aduh lagunya Pak. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Kamu kalau soal lagu Bapak Ibu bukan sombong gua, pernah juara 1 lagu pop tingkat keluarga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi jago hati elo-elo. Ada orang dek patah hati Bapak Ibu sehingga nyuturian bisikan setan. Akhirnya ketika cintanya ditolak nyopai ke minimarket. Tiba di situ di Bali nyobai kon sakotak. Nyokajan pulang capek-capek diambilnya blender, dibuatnya racun jus baygon. Sebelum minum jus baygon, akhirnya selamat tinggal wahai dunia, hidupku tak berarti lagi tanpa cintanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal kece Haji Roma Irama kan putus cinta bukan kiamat. Tidak akan ada orang di rumah. Kalau orang pun tak. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi jago hati ikut para dunia menjadi hati. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa hati itu tempat bersarangnya sifat. Maka buang sifat tercela, ganti dengan sifat terpuji supaya dan para penyakit hati awak tu. Oh salamoko kita agak sampili kariang kajai balapi saku bayai orang pilih kudu cakuang. Jangan Pak Paris Solo kudu kawan aku ganti sifat pilih itu jo sifat dermawan jo sifat pemurah. Ya. Bapak Ibu, kata Buya Ristawarti Datuk Marajo, beliau kan orang Baso tu Bukit Tinggi. Kecek beliau kikir itu bahasa Bukit Tingginya kiki ya. Dan kiki itu apa-apa nampak tukang tahu tuh. Basi runci yang 3 kaseknya dari baja gunanya untuk masak gergaji. Apa sifat kiki itu yuk sama je kiki tadi. Orang digosok ya abi-abi dan ini udah nusak setelah lagu. Kan udah itu dan itu ya. Itu kiasannya Pak. Orang digosok ya sabi-abinya ainu nak namusak setelah lagu. Yo sawana rakus, jadi kikir jo rakus kok sakawan ko Pak. Kalau orang rakus kata guru amba Ustaz Hasnizal Hasan, galanya Pak panglimo kayu kale, nan limo untuk inyo ampe, untuk basamu nan tinggal cie, nyo satu lo menyalek, nan limo ala untuk inyo ampe Pak, untuk basamu nan tinggal cie Pak, nyo satu lo menyalek kalau nan cie Pak. Anda pernah sadang-sadang dengan ampunan itu. Na'udzubillah. Awak kalau pilih bapak ibu berang dun sana kawan. Apalagi kalau itu di perantauan misalnya. Datang dun sana nandak barado ke rumah dun sana nyonan kayo. Tapi dun sana nan kayo ko sang pilih karya ndak mau membantu. Jatuh perasaan nan miskin kau. Turun sedari rumah nan kayo tu Pak. Tiba di lamannya menyumpah-nyumpah sekali. Kok kayo lah surang alun tantu denai maminta usatuan buruk sangko denai hanyo singgah sajo de adoraso dun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunyo mangko tapi jak laman tuan usahlah kayo tuan banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan apa bunuh kayo balinda punyo orang punyo awak jauh dari dun sana biarlah ndak bapiti tapi asalai babudi
babuno dalam nagari. Yang pilih-pilih aku kalau sanak bapak dia. Manufah yang kawan. Iya. Tidak ada skor apa. Sikut pemurah sadonya kok. Alhamdulillah. Bisa Pak? Gimana Bapak jamaah yang dimuliakan Allah? Kata Buya Dusti Mansaat Pak, contoh makhluk Allah yang rakus itu kan monyet atau karo. Ambo lah buktikan bu, karo kok memang cangok. Ambo ke orang rumah, anak baduo sore-sore Pak, pai kap lapeh pasar dawang seketik kan banyak karo turun dari tebuki kata pilawing tu. Ayo talu bayu tu. Kami bawa pisang masak sasike bu. Mancali kami datang membawa pisang, karo ko mau onja-onja, kadang hati. Ada siku yang paling kadang bu, inyo paling dulu maju ke muka. Nah lain dah dapat menyasak dengan tu. Dia inyolah maju ke muka Pak, kami agi pisang cieknya makan. Dia agi cek lai panuh muncungnya. Dia agi cek lai nyambil jo tangan. Dia agi cek lai nyambil jo tangan dan sabalalai. Dia agi cek lai nyambil jo kaki. Dia agi cek lai nyambil jo kaki dan cek lai. Muncung lah barisi, tangan lah barisi, kaki lah panuh lo. Tu kami agian kakawannya lepak nyoka aja punya kawan itu. Dalam hati aku, ya Allah ya Tuhan, modeliko banalah nafsu karo rakus tabangnya. Lapan sadonyo jatah orang namanya ngambil lagi. Jadi bapak ibu kalau aduh orang yang segala kayu hidupnya namanya ngambil punya orang lain. Antum ndak orang lain sama je kalau. Alhamdulillah, summa na'udzubillah min zalik. Bulan puasa kan iko yang kita kendalikan bapak. Tak boleh kita makan terlampau banyak. Kalau terlampau banyak makan, beko mengantuk secek mato barek pai ke surau dia kamu saji. Dan sampai terjadi Pak saat babuku tu model cerita Buya Herman Khaidir. Ambo pernah mendengar ceramah beliau dulu kelas 2 sedangnya tahun 98 di Masjid Raya Balai Baru. Kecik Buya ko hari bulan puasa ada sepasang suami istri. Allah punya anak tapi anaknya ketika tu ndak babuku di rumah doh. Hidangan letak di atas meja untuk babuku lengkap ndak ada kurang lain. De ibu ko rajin kamu saji nyo sampaikanlah kaji dari ustaz ke suaminya. Dah, iyo kece ustaz di masjid dah. Cara babuku narancak tu beko tak kaipo dah. Minum dulu air teh ko agak 2 atau 3 dagu. Makan dan mani-mani ko agak seketek dah. Sudah tua solat maghrib, sudah maghrib baru makan nasi. Berbuka tepat waktu dah, solat maghrib dah lalai. Cuy itu narancak kece ustaz dah. Kata ibu ko. Ada apa ko Pak? Kau kalau pawacok kamu saji itu yo nyota saya ustaz. Lai jalan kau membali nasi jo samba piti awak, membali kolak jo cindu piti awak, membali lapek jo onde piti awak. Alo ustaz tu matur-atur kini padia laden bakato den kau bakato kau terserah kau pulo. You up to you, me up to me. Kau begitu kecil dah tu kabaja kecil den. Akhirnya bapak dan ibu datang beduk berbuka serine berbuka berbunyi de ibu ko nyo amalkan model kece ustaz dan nyodanga de apa ko indah yo sabana rakus dan tamak indah terkendali nafsu makan jo minum nyodo Pak pas bunyi serine diambil nyo air teh sagale langsung nyo minum lupa baca bismillah ndak takana membaca doa lah habis air teh sagale bu nampak dia onde-onde sapiriam di atas meja. Keciknya kau onde-onde kok mati yang onde-onde. Tadi pukul 5 orang dapat dan nasi sebab serine lu berbunyi lagi. Kini serine lah berbunyi. Awas dan gigi am kecik. Akhirnya nyambil onde-onde itu cie bu gigi kare-kare talampau tak aja menggigi onde-onde kok mamanjui sakanya karena encik matul. Tapi carilah Pak ko onde-onde kelera di gigi yang pandian sakang. Ala lepas dia cek mato dia ang kini ko nang kalama dia ang cek dan lulu ang lain cek. Nyambi onde-onde tu cek lain. Indahnya gigi memakan oleh Pak lulu saya. Bantu memakan bubur kanji. Ala tasangkui dari kerompongan. Lama maki lalu minta tolong. Saya nak menolong anak dah ada di rumah. Istri sedang solat maghrib. Aun tuang-tuang meja li sedang elok gadangnya Pak. Nyawan tuan ku dua ketonggak meja baru meluncur dia ke bawah. Lah selesai bini sembahyang tanya dah. Dia udah mama ki minta tolong tadi. Kare suara udah terangah deden mah hilang kusuk sembahyang dan mendengar paki udah sekali itu.
Di onde-onde ku atas sangku ya dimakan gitu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin carito kok dikarab de orang nan pandai baca itu, tapi hikmahnya gitu ambil. Hikmahnya jangan terburu nafsu di saat berbuka. Karena inti dari puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kaji kita pada pagi kini. Mari kita amalkan bersama-sama, termasuk ambo sendiri. Mari kita bentuk hati kita menjadi qalbun salim. Kita jaga dari berbagai sifat-sifat tercela agar dengan tumbuh di hati ini sehingga kita tetap menjadi orang yang dekat dengan Allah. Insya Allah. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buktinya tadi Mas Eki memang nggak ada ya kan? Agak kocin agak. Bapak Ibu demikian tadi penyampaian Ustaz kita al-hadiat, semoga bermanfaat. Burung darah, burung cendrawasih dari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Amin. Dan nanti malam Ustaz kita dai remaja dari Arya Wicaksana dari Payakumbuh. Ya, Ustaz Awe dari Payakumbuh. Nanti malam mari kita ramaikan, jangan kita tinggalkan musala sampai akhir Ramadan. Demikian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.